Assalamualaikum Pak Ustadz, happy? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih hadirnya Ustadz. Ya, sama-sama Pak Yanefri. Baik, Bapak dan Ibu semua, kita sudah bersama Pak Ustadz Happy Andi Bastoni dan juga bersama Kepala P2SDM, Bapak Amiruddin Saleh. Bapak dan Ibu, mohon izin karena waktunya sudah jam 8 lewat, jadi kita segera mulai. Pak Amir, mohon cek suaranya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu semua, mohon izin kita langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Pertama kali kami dari P2SDM IPB menghaturkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan selamat Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Bapak dan Ibu semua, alhamdulillah kita hari ini sudah pada OAC ke-22 dan selamat datang Pak Ustadz Happy Andi Bastoni. Mungkin baru pertama kali beliau bersama kita ini. Jadi kajian OAC kita ini Pak Andi ini dilaksanakan sekali 15 hari. Jadi setiap Jumat pagi sejak tahun lalu Pak Ustadz. Jadi alhamdulillah sekarang sudah yang ke-22 dan alhamdulillah teman-teman kita dari berbagai perguruan tinggi, dari masyarakat, kemudian dari mitra-mitra IPB, ini mulai dari Aceh, ini ada Pak Ustadz, dari Aceh, dari Batu Sangkar, Payakumbuh, Lampung, kemudian Jawa hampir seluruhnya, dan juga teman-teman kita dari Sulawesi, bahkan sampai Sorong nih Pak Ustadz. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Ustadz Andi ini, walaupun baru kali ini hadir, insya Allah pada OAC-OAC berikutnya nanti, pada saatnya sesuai dengan topik yang beliau sangat tekuni ya, yaitu tentang para sahabat. Mudah-mudahan nanti beliau berkenan hadir kembali nanti pada OAC selanjutnya nanti. Baik, sebelum kita mulai, silakan Pak Amiruddin Saleh, mungkin beliau ingin menyapa Ustadz kita dan para sahabat kita. Silakan Pak Amir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, sahabat fillah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salam sejahtera buat kita semua. Wabil khusus Pak Ustadz kita, Pak Ustadz Happy Ahmad Bastoni. Selamat silaturahim Pak. Mudah-mudahan silaturahim berlanjut terus ya Pak ya. Amin. Amin. Para personalia, tenaga ahli saya di P2SDM, saya lihat ada beberapa sudah pada hadir. Pak Sekretaris P2SDM dan jajaran, tim-tim IT, mohon pengawalan-pengawalan supaya kegiatan ini jernih, begitu ya. Bisa diterima tadi kata Pak Yan dari mulai Pulau Jawa sampai Pulau Merauke, Pulau Irian. Mudah-mudahan silaturahmi ini Allah berikan keberkahan bagi kita semua. Amin. Syukur alhamdulillah kajian ilmiah tadi dilaporkan oleh Pak Yan. Ini sudah program OASE ke-22 Pak Yan ya? Betul Pak. Alhamdulillah terlaksana dengan baik. Terima kasih Pak Dr. Yanefri. Hadirin peserta webinar yang berbahagia. Tadi sudah Pak Yan katakan OASE P2SDM ini adalah program webinar kita yang kita terus ingin bangun setiap 2 kali sebulan sebagai siraman rohani kita. Alhamdulillah sudah cukup banyak yang hadir. Ada kawan-kawan kita, ada yang setia. Ini saya lihat Ibu Pigo Selfie kita, teman-teman yang lain, Pak Henry, Pak Rohayati. Assalamualaikum semua. Jadi mudah-mudahan di hari yang baik ini, di hari-hari puasa Syawal, tentu saya pertama-tama ucapkan selamat berpuasa Syawal di tahun 1442 Hijriah ini. Bagi yang melaksanakan, semoga dengan mengenapkan antara puasa sebulan penuh Ramadan kita kemarin dengan 6 hari di bulan Syawal ini, kita mendapatkan ganjaran berpuasa selama setahun. Amin amin ya robbal alamin.
Saya tadi sudah berbicara kemarin sama Pak Ian bahwa tema kita hari ini sebaiknya masih menyentuh Ramadan. Jadi ada poin yang nanti diminta ya kepada Pak Ustadz Happy Andi Bastomi bahwa kita ingin topiknya itu adalah para sahabat berdoa selama 6 bulan pasca Ramadan, berharap ibadah Ramadan mereka diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi topik ini sebenarnya melanjutkan aktivitas kita, ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan, lewat Syawal, bahkan bulan-bulan berikutnya semakin bermutu, berintensiti yang lebih tinggi, begitu ya. Nah, inilah yang kita sangat harapkan dakwah materi yang nanti disampaikan oleh Pak Ustadz kita. Nah, tentu Pak Happy, kita ini ingin petua-petua yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Sehingga kita ingin kajian-kajian ini betul-betul memberikan suatu penyegaran, suatu diskusi hangat ya, yang smart discussion, diskusi cerdas, sehingga betul-betul saya mengajak kepada sahabat Villa untuk simak betul sharing ini, sharing smart ini. Mudah-mudahan upaya-upaya watawasobil haq, watawasobil sof bagi kita semua menjadi clear. Nah, saya nggak akan berpanjang lebar. Para hadirin yang dirahmati Allah, saya hari ini ada di Malang. Kemarin saya diskusi dengan Pak Sanusi, Bupati Malang, untuk membangun food estate di sini. Tapi saya tetap ingin Pak Ian kegiatan dakwah juga jalan. Jadi mengakhiri sambutan ini dari Kota Malang, izinkan saya dari lubuk hati yang paling dalam memohon dengan ikhlas, dengan tulus kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat Villa untuk memaafkan bila ada salah-salah kata, tindak tanduk lewat share kita di webinar ini, segala ihlap, salah, menggunakan tweet-tweet tangan kita, mohon dimaafkan. Atas perhatian kerjasama, partisipasi aktif teman-teman semua, saya ucapkan syukron. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Ian. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Amiruddin Saleh, Kepala P2 SDM LPPM IPB. Baik Bapak dan Ibu, karena waktu kita terus berjalan, kita akan langsung masuk kepada materi kita hari ini. Kita sudah bahas beberapa kali yang berkaitan dengan para sahabat ya. Dan kemudian Pak Andi ini beliau memang sangat fokus dengan sirah Nabawi, sirah para sahabat, Bapak dan Ibu semua. Sampai-sampai beliau menulis sudah 56 buku ya, yang berkaitan dengan sahabat Nabi ini. Nah, oleh karena itu insya Allah pagi ini, beliau yang biasa memberi pencerahan ya, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di banyak ya, di tempat luar negeri ya, di Hong Kong, di Guangzhou, Melbourne, Tokyo, dan Singapura ya. Sangat aktif sekali beliau dalam dakwah ini, dan saat ini sedang menyelesaikan studi S3-nya di UIK Bogor, Bapak dan Ibu. Baik, Pak Andi, ini kesempatan yang luar biasa bagi kami untuk bisa mendapat pencerahan, karena Pak Andi memang, Ustadz Andi ini sangat fokus beliau dengan Sirah Nabawi. Baik Bapak dan Ibu semua, sudah hadir bersama kita 53 teman-teman kita ya, biasanya memang masih usaha connect ini, mudah-mudahan nanti seperti biasa sampai 100-an peserta ini, dan mudah-mudahan Pak Andi dalam waktu yang tidak terlalu lama, hanya sekitar 30 menit, setelah itu mudah-mudahan masih ada sedikit diskusi kita, akan dapat mencerahkan kita betapa hebatnya para sahabat kita mengawal Ramadan itu ya sampai akhir. Silakan Pak Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari menjelang siang di hari penuh berkah, di hari Jumat,
kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun lewat online ya. Dan terus terang Pak Dr. Amiruddin, Pak Yan dan yang lainnya, ini bagi saya secara pribadi suatu hal yang baru ya, mengisi kajian-kajian online ini baru dalam arti baru setahun ya. Kalau di luar pandemi, kajian-kajian yang bisa saya isi bisa sampai 52 titik satu bulan, dan itu tersebar ke berbagai wilayah, ya, Jabodetabek khususnya. Dan begitu pandemi ini terjadi mulai Maret tahun lalu, ya, maka otomatis kegiatan-kegiatan offline tadi ya, hampir 100% berhenti. Ya. Saya secara pribadi sempat kaget juga gitu ya, karena yang biasanya hari-hari disibukkan dengan mengisi kajian-kajian, seminar, mengajar, bahkan ya, saya juga dosen di beberapa kampus ya, kemudian tiba-tiba berhenti. Dan qadarullah, ini bagian dari skenario Allah Subhanahu wa taala, di mana pandemi ini terjadi di tengah kemajuan teknologi yang luar biasa ya. Saya nggak kebayang Pak Yan, Pak Dr. Amiruddin, kalau wabah ini tahun 80-an mungkin ya, ketika saya masih SD mungkin ya, atau mungkin 90-an nih, tahun 90-an ya, mungkin kita agak mati gaya, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan ya. Tapi dengan kemajuan teknologi hari ini, insya Allah seperti slogan anak-anak muda itu, kita bisa move on nih, kita tetap bisa bergerak ya dari rumah kita masing-masing ya. Terus terang ini ruangan yang biasanya saya fungsikan sekedar untuk mengetik ya, ruang kerja biasa, sekarang dibuat semi kedap suara begitu kira-kira ini, semi studio yang ada tampil 3 sisi 1, sisi 2, sisi 3 ya. Jadi di Ramadan kemarin saya sempat hitung ada 65 kajian ya, yang terselenggara full dari ruangan ini ya. Ini satu hal yang luar biasa ya. Dan pandemi wabah walaupun belum sepenuhnya berlalu ya, tapi apa yang kita lakukan hari ini bagian dari menjaga keseimbangan itu. Menjaga keseimbangan antara kita tetap harus waspada ya, kalau bahasa slogannya itu menghadapi wabah ini kaidahnya sederhana ya. Kita tetap jangan abai, nggak boleh abai, jangan cuek. Ini wabah memang ada, banyak yang kena ya, teman-teman kita bahkan ada yang syahid meninggal dunia gitu kan karena wabah ini, walaupun banyak juga yang sembuh. Artinya ini bukan hoax, betul-betul ada. Jangan abai, tapi ingat jangan juga lebay. Jangan abai, jangan lebay. Lebay itu artinya berlebihan, nggak ngapa-ngapain, nggak ketemu orang, nggak. Kita jaga protokol kesehatan kita, insya Allah ya, dengan tetap memperhatikan fisik kita, imunitas tubuh kita, dan tetap laksanakan aktivitas sebisa yang bisa kita lakukan. Ya. Nah, di antara yang kita lakukan adalah kajian-kajian seperti ini, via online seperti ini, dan insya Allah ini tidak mengurangi kuantitas bahkan, ya. Kualitas, wallah mungkin agak berbeda ya antara offline dan online. Tapi kalau kita lihat secara kuantitas, mengumpulkan 61 orang dari berbagai wilayah, Padang, Payakumbuh, lalu kemudian Sentro, Sumatera, Jawa. Saya dengar tadi ada juga mungkin dari Semarang, mungkin ya, ibu sekalian, ngumpulin massa 61 orang, ya. Sekarang nambah lagi 62 orang. Ini bukan yang gampang gitu ya, dari berbagai wilayah. Ya. Butuh kos transportasi, butuh hotel tempat menginap gitu kan, butuh konsumsi dan seterusnya. Tapi dengan cara seperti ini, online seperti ini, bisa dilaksanakan insya Allah ya. Jadi ini hikmah tersendiri yang kemudian harus kita syukuri di satu sisi, dan bagian dari hal yang bisa kita lakukan. Oke, baik. Sekitar 20 menitan ke depan ya, karena sudah terpotong 10 menit ya. Kita akan bahas jamaahullah tentang doa atau mungkin harapan para sahabat Rasulullah SAW usai Ramadan ini. Apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan ya, usai Ramadan ini berlalu, dan kita sudah melewati, sudah hampir, atau sudah lebih bahkan, sudah lebih 1 pekan ya. Kamis ketemu Kamis, ini sudah Jumat ya. Sudah lebih dari sepekan berlalu Ramadan,
Tadi Pak Rektor kita mengingatkan ya, Pak Amiruddin mengingatkan bagi yang belum melaksanakan Som Syawal ya, mungkin sudah mulai, harus dimulai. Mungkin Senin nanti kita bisa mulai bagi yang belum ya, mengambil keberkahan di hari Senin tersendiri ya. Nah, apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW yang kemudian diikuti oleh para ulama setelahnya tentu saja. Ya. Nah, di antaranya adalah mereka berharap, ya, atau paling tidak berdoa sepanjang 6 bulan, ya, artinya sekarang bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi sampai bulan Maulid nanti gitu ya, 6 bulan ya. Dari bulan Syawal sampai bulan Rabiul Awal, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya, ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan pada bulan Ramadan sebulan penuh kemarinnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat definisi Syawal itu sendiri gitu kan. Justru bulan Syawal ini merupakan puncak dari kualitas ibadah kaum muslimin. Ibadah kaum muslimin. Dalam kitab Lisanul Arab ya disebutkan bahwa di antara makna Syawal itu kan artinya diambil dari kata syalat ya. Jadi unta itu ya syalatil ibil dalam kalimatnya. Ma'khud min syalatil ibil ya. Jadi ketika unta itu mengangkat ekornya, dia menghindari. Jadi ada penelitian ya. Unta itu kalau dia mengangkat ekornya dalam tradisi bangsa Arab, dia nggak mau kawin gitu ya. Dia nggak mau kawin. Mengapa? Dia pengen fokus dan tidak mau disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya dalam tanda kutip ya, kalau manusia hal dunia, dia menghindar. Makanya di era jahiliyah orang Arab itu, mohon maaf, agak menghindar nikahin anak di bulan Syawal. Ya, ini ya, tradisi jahiliyah saya ingin sampaikan ya. Alasan mereka unta aja nggak mau kawin di bulan Syawal. Nah, makanya ketika Islam datang itu nggak benar. Justru ya, nikah itu bagian dari ibadah. Bahkan Rasulullah SAW sendiri, beberapa istrinya belum nikah di bulan Syawal. Ya, Aisyah radhiyallahu anha menuturkannya, Rasulullah menikahiku, kata Aisyah, dan beberapa orang istrinya seperti Saudah binti Zam'ah itu di bulan Syawal. Orang Betawi, Pak Amiruddin, Pak Yan itu punya pantun. Pantunnya apa? Ikan bawal diasinin. Ikan bawal diasinin. Bulan Syawal dikawinin. Nah, jadi sunnah dalam tanda kutipnya nikah di bulan Syawal ya. Suatu hal yang ditradisikan oleh Rasul karena itu bagian dari ibadah. Jadi bukan menghindar ya. Sebab kalau bangsa Arab mungkin menganggap nikah itu bukan ibadah, tapi dalam Islam ya, nikah itu bagian dari ibadah. Puncak ibadah justru di bulan Syawal ini selepas bulan Ramadan ya. Nah, dan mengapa demikian? Karena ada banyak ibadah ya, ada beberapa ibadah yang kalau kita lihat sejarah, saya ingin bicara tentang sejarah yang hanya ada di bulan Syawal. Yang saya ingat misalnya Idul Fitri itu hanya ada di bulan Syawal. Takbiran Idul Fitri, puasa 6 hari di bulan Syawal itu enggak ada di tempat lain gitu ya. Dan dalam bentang sejarah juga beberapa banyak peristiwa terjadi. Misalnya tadi ya, Rasulullah menikah dengan Aisyah, kemudian Nabi menikah dengan Ummu Salamah, istri beliau juga di bulan Syawal tahun ke-4 Hijriah. Kemudian apalagi perang Khandaq sendiri yang tahun ke-5 Hijriah itu juga di bulan Syawal ya. Perang Besar, perang yang lainnya, perang Hunain itu juga di bulan Syawal. Ada namanya perang Bani Qainuqa. Ya, perang Bani Qainuqa ini perang yang terjadi antara kaum muslimin dan orang Yahudi selepas perang Badar. Kalau perang Badar itu di bulan Ramadan, ada namanya perang Bani Qainuqa di bulan Syawal. Nabi sendiri ketika beliau hijrah ke Taif dalam kisah itu juga telah terjadi di bulan Syawal. Nah, lalu apa yang kemudian kita bisa lakukan dan mencontoh dari para sahabat Nabi ketika mereka berharap di bulan ini mereka berdoa terus sampai 6 bulan berikutnya.
saya menulisnya ada beberapa ibadah, ya, dan ini bagian dari follow up, lanjutan dari ibadah-ibadah yang kita laksanakan pada Ramadan sebelumnya, ya, di Ramadan sebelumnya. Nah, ibadah apa saja? Pertama, tentu saja adalah saum, ya, puasa. Tentu nggak wajib, tapi sunnah. Jadi, mengapa demikian? Karena di bulan Ramadan kemarin, ini adalah ibadah utama kita, yaitu berpuasa. Ya, saum Ramadan. Nah, di bulan setelahnya, ibadah yang bisa ditingkatkan, belajar dari para sahabat Nabi adalah memperbanyak saum sunnah. Syawal itu salah satu di antaranya. Itu salah satu di antaranya. Nanti ada puasa Senin Kamis. Ada puasa Daud bagi yang mampu dan seterusnya. Intinya apa? Ibadah yang diantaranya yang harus kita pertahankan selepas Ramadan, start dari Syawal, belajar dari para sahabat Nabi sampai 6 bulan kemudian paling tidak gitu kan adalah memperbanyak saum sunnah. Satu. Ya. Yang kedua adalah menjaga ya sholat berjamaah. Ya. Bersyukur kita jamaah di bulan Ramadan ini kondisi kita lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Nah, saya ingat Pak Ian, Ramadan tahun lalu ya betul-betul ya kita di lockdown betul-betul ya. Tarawih kita banyak dilaksanakan di rumah, sholat berjamaah juga kita di masjid sangat-sangat terbatas. Tapi di bulan Ramadan ini alhamdulillah kondisi lebih baik ya. Masjid-masjid sudah mulai diramaikan ya, syiar ya, walaupun tetap dengan protokol kesehatan. Nah, ini hendaknya ya membekas dalam diri kita, ya, terutama yang laki-laki ya, untuk memelihara kebiasaan sebagaimana Nabi dan para sahabat kita belajar dari mereka ya, untuk kembali memakmurkan masjid. Mengapa ini penting? Sebab kalau kita bicara tentang ini mungkin butuh tema tersendiri suatu saat kita bahas, bicara tentang peradaban, bicara tentang membangun kejayaan sebuah tatanan masyarakat Muslim Islam, ya, start itu dari masjid. Jangan berharap peradaban Islam, peradaban kita akan jaya ya, kalau masjidnya masih kosong melompong ya, masih tidak termakmurkan karena baginda Rasul ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Di antara yang pertama kali beliau lakukan adalah bangun masjid. Sayyidina Umar bin Khattab ketika berhasil membebaskan negeri Irak, ya, ada sebuah kota namanya kota Basrah. Ya, ketika kota Basrah yang dulunya dikuasai oleh orang-orang Persia, kota Basrah ini ya, ketika negeri ini, kota ini jatuh ke tangan kaum muslimin ya, dari kekuasaan Persia yang kemudian runtuh, yang dilakukan Umar pertama kali kata Umar, bangun masjid. Ya, jadi bukan pangkalan militer enggak ya. Walaupun Basrah itu dulu itu pangkalan militer Persia, tapi Umar enggak, bukan bangun pangkalan militer situ enggak, kata Umar, bangun masjid. Kufah juga demikian. Kufah itu juga ketika ditaklukkan oleh kaum muslimin masih pada pemerintahan Umar bin Khattab, itu ada kisah menarik. Kata Umar, ya, dirikan masjid. Oke, di tengahnya, lemparkan anak panah sejauh mungkin ke arah kanan, lemparkan anak panah sejauh mungkin kiri, ke depan dan ke belakang. Bangun pemukiman muslim di situ dan tengahnya masjid. Jadi makanya mungkin di sini ada pengusaha apa namanya? Developer ya atau perumahan dan seterusnya ya, wajib ya siapkan masjid dan masjidnya jangan di tanah sisa, jangan di pojok jauh susah dijangkau, enggak ya, masjid itu di tengah ya, masjidnya di tengah sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat muslim yang tinggal di tempat tersebut ya. Sekira kampus kita IPB mungkin relatif tengah ya posisinya, bisa dijangkau. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu dalam sebuah kalimatnya mengatakan bahwa wajib likulli duarin ya, pada setiap kompleks perumahan. Ya, kalau sekarang mungkin sejenis RT kali ya, itu ada masjid. Ada masjid. Sultan Muhammad Al-Fatih ketika beliau membebaskan Konstantinopel 1453, yang pertama kali beliau lakukan ya adalah mendatangi gedung Hagia Sophia. Ya, karena memang sudah berada dalam kekuasaan kaum muslimin pada waktu itu, bahkan ada yang mengatakan beliau membeli bangunan tersebut dari orang-orang Nasrani pada saat itu, dan membebaskan, mewakafkannya untuk kaum muslimin. Hari itu juga dibersihkan, dan hari itu juga 2 hari kemudian, karena Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dilaksanakan sholat Jumat pertama di Hagia Sophia. Nah, jadi belum yang lainnya gitu ya.
Ini penting bagi kita ya. Jadi belajar ya Rasulullah dan para sahabat ya, 6 bulan ke depan di antara yang harus kita pelihara menjaga ibadah kita adalah selain menjaga saum kita juga sholat berjamaah di masjid. Yang ketiga, belajar dari Rasulullah dan para sahabat 6 bulan ke depan ya, mereka berharap amal ibadah mereka diterima di sisi Allah adalah mempertahankan kebiasaan tilawatul Quran gitu. Ya, mempertahankan kebiasaan tilawah Al-Quran kita. Mengapa demikian? Kita yakin dan saya nggak usah nanya satu-satu. Insya Allah yang tergabung di sini ada 68 partisipan, insya Allah. Ya. Mayoritas sebagian besar khatam Al-Quran pada bulan Ramadan. Insya Allah. Nah, tinggal khatamnya berapa banyak? Ini masalahnya. Ya. Mungkin ada yang 2 kali khatam. Ada yang sekali khatam. Oh, saya khatam Ustaz. Separuh Al-Quran. Wah, itu bukan khatam. Khatam ya sekali minimal ya. Dan ini tradisi Rasul dan para sahabat bahwa mereka menghatamkan Al-Quran minimal sekali dalam selama Ramadan itu. Nah, ini mestinya hendaknya membekas dalam diri kita. Artinya kebiasaan kita tilawah Al-Quran pada setiap hari di bulan Ramadan itu ya menjadi kebiasaan kita pada bulan-bulan berikutnya. Dan saya ingin mengajak kita semua dalam Allah bahwa membaca Al-Quran ini harus dianggap satu hal yang easy, satu hal yang gampang, bukan suatu hal yang berat. Ya, apalagi sekarang nih kalau kita bicara tentang mushaf Al-Quran ya, ini sudah enak luar biasa. Kalau dulu kan mushafnya gede-gede gitu kan besar ya. Dulu saya juga rapat-rapat, sekarang sudah banyak versi. Kita bisa ya membaca ini dimanapun dan sekali lagi ya kita harus tanamkan dalam paradigma berpikir kita bahwa membaca Al-Quran itu ya bukan hanya kewajiban para kiai, bukan hanya tugas para ustadz, bukan juga kewajiban para santri, tapi menjadi kebiasaan kita sehari. Ya, bahkan mohon maaf ya, di luar Ramadan kita tetap targetkan menghatamkan Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Dengan cara bagaimana? Ya, selain merutinkan tilawah kita setiap harinya, tapi juga dengan cara apa? Merunutkan bacaan kita. Apa maksudnya Ustaz? Merunutkan bacaan maksudnya bacanya jangan loncat-loncat. Jangan bacanya cuma itu doang. Bukan tidak boleh baca Yasin di malam Jumat, bukan nggak boleh. Terus terang, saya tadi pagi menghatamkan Yasin, ya, kemudian lanjut dengan Al-Kahfi setiap Jumat. Bukan nggak boleh, tapi mbok ya jangan Yasin doang, jangan Al-Kahfi doang, dan jangan Jumat doang. Tapi harus menjadi keseharian kita. Ya, dengan cara apa? Runut. Maksudnya apa? Kita baca misalnya dimulai ya di lepas Ramadan ini surat Al-Fatihah, kemudian kita lanjut dengan surat Al-Baqarah. Ya, 5-6 lembar ya kita lipat, kita tandain atau kemudian ada pembatasnya ya. Besok atau sorenya kita lihat lipatan lagi, kita baca lagi terus ya, insyaallah kita targetkan khatam. Mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan, tapi begitu cara Rasulullah dan para sahabat membaca Al-Quran. Jadi tidak ya, membaca ayat tertentu saja. Adapun ayat tertentu itu udah plus, itu di luar rutinitas. Ya, jadi rutinitasnya adalah membaca Al-Quran secara kontinu terus-menerus dari ayat satu ke ayat yang lain, surat ke-1 ke sampai kemudian khatam. Ditambah lagi, nah Yasin, Ar-Rahman, Al-Kahfi, Al-Waqiah itu udah bonus, udah tambahan yang terpisah dari urutan tilawah kita sehari-hari. Ini mungkin ya barangkali ibadah ketiga yang bisa kita rutinkan belajar dari Nabi dan para sahabat. Ya, walaupun tentu saja barangkali kuantitas dan kualitas kita sangat jauh dari mereka. Misalnya Abdullah bin Amr bin As, ya, Abdullah bin Amr bin As itu minta kepada Rasul ya agar diizinkan menghatamkan Al-Quran setiap hari. Kata Rasul jangan. Ya, bahkan pada tataran terakhir diskusi Abdullah bin Amr bin As dengan Rasul itu kata beliau 3 hari saja. 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 kali khatam. Ya, jadi jangan terlalu cepat sehari khatam kata beliau. 3 hari 1, 3 hari 1. Utsman bin Affan, khalifah ketiga kaum muslimin, itu punya kebiasaan menghatamkan Al-Quran fi 7 ayyam. 7 hari. Ya, 7 hari khatam, 7 hari khatam. Mulai dari Jumat, nanti sebelum Jumat dia udah khatam. Seminggu sekali. Ya. Nah, kita tergantung sesuai dengan kemampuan kita. Dan membaca Al-Quran ini ya, kata orang Melayu, ya, orang Riau, orang Melayu Sumatera Selatan, ya, ala bisa karena biasa. Ala bisa karena biasa.
Karena sudah terbiasa, maka insya Allah akan semakin lancar. Ya, semakin sering kita baca, maka Al-Quran akan semakin dekat, akan semakin pendek. Yang tadinya kalau kita baca Quran 1 juz itu butuh waktu 1 jam, mungkin itu kan. Tapi semakin sering kita baca aja maka kita cuma butuh mungkin sekitar 20 menit. Mungkin bahkan yang sudah semi hafal 15 menit. Pengalaman saya secara pribadi, 1 juz itu kalau ayat-ayat yang sudah hampir hafal, mungkin hafal sekitar 15-20 menit selesai. Jadi tidak menghabiskan waktu yang banyak misalnya. Ini ibadah yang kedua. Ya. Nah, ibadah yang berikutnya yang bisa kita biasakan juga jamaah setelah Ramadan ini belajar dari Nabi dan para sahabat adalah membiasakan ya atau memelihara kebiasaan kita bersedekah. Ya. Sebab Rasulullah dalam komunikasi beliau dengan para sahabat Nabi pada waktu itu, mereka memberikan kesaksian. Nabi itu adalah orang yang paling dermawan di antara kita. Jadi Nabi, Rasulullah adalah orang yang paling dermawan di antara para sahabat. Kita bayangin jamaah, kedermawanan para sahabat Nabi saja itu sudah membuat kita geleng-geleng kepala. Kebayang nggak bagaimana Utsman bin Affan menginfakkan hartanya lebih dari 900 ekor unta dalam perang Tabuk. Hitung sendiri ya, 900 ekor unta dikali 1 ekor unta mungkin 40 juta. Berapa rupiah? Ya. Dermawan luar biasa. Abu Bakar Siddiq menginfakkan semua hartanya, Umar separuh hartanya, Abdurrahman luar biasa. Artinya apa? Kedermawanan para sahabat Nabi itu sudah bikin kita luar biasa. Nah, Nabi lebih dermawan lagi. Ya, di bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi. Maka kedermawanan kita di bulan Ramadan kemarin, jamaah harus kita biasakan juga dalam bulan-bulan berikutnya. Dan apalagi di masa sekarang, di masa pandemi ya, saya ingin sampaikan, maaf, di masa pandemi corona ini ya, hampir semua lapisan masyarakat, kecuali PNS barangkali ya, mengalami guncangan ekonomi. Ya, ada yang dipecat dari perusahaannya, ada yang dipotong gajinya, yang mulai merintis bisnis. Saya ada teman di daerah Taman Yasmin Bogor, Pak Ian, dia baru setahun merintis bisnis kuliner, restoran gitu kan, pandemi corona, selesai, nggak sampai, tutup. Ya. Jadi gedung ya yang sudah disewa untuk berapa tahun, karyawan sudah rekrut, kemudian investasi, barang-barang, meja tidak kepakai sama sekali. Nah, jadi yang seperti ini banyak. Ramadan kemarin ada beberapa teman langganan ojek online datang, Ustaz, ya, di luar pandemi kita biasa dapat penumpang tidak kurang dari 10 sampai 15 orang per hari. Di luar pandemi mereka dapat penumpang 10 sampai 15 orang per hari. Sekarang di masa pandemi ini Ustaz, kita coba dapat 2 atau 3 orang penumpang. Luar biasa gitu kan. Yang lain juga demikian, para guru, para ustadz. Artinya apa? Pada masa pandemi ini banyak di antara kita mengalami guncangan ekonomi. Dan itu membutuhkan uluran dari para dermawan. Ya, sedekah dari kita. Karena itu kalau kita buat kaidahnya, ya, belajar dari Rasulullah dan para sahabat, sedekah ini terus terang, ya, sedekah ini menyelesaikan banyak masalah. Ya, menyelesaikan banyak masalah. Walaupun bagi sebagian kita, sebagian orang enteng, infak 500.000 sebulan, insya Allah tidak akan membuat kita miskin. Tapi 500.000 per bulan itu sudah menyelesaikan banyak masalah bagi orang-orang yang tidak mampu. Sehingga tidak heran ini, jamaah bersedekah ini ya, menjadi salah satu program. Bukan sahabat Nabi memang. Programnya Umar bin Abdul Aziz. Ya, Umar bin Abdul Aziz, salah seorang tabi'in, generasi setelah sahabat Nabi yang pernah menjadi khalifah Bani Umayyah, ya, khalifah ke-8 Bani Umayyah di Damaskus, Suriah pada waktu itu, dia punya program. Walaupun 2,5 tahun saja ya, dia memerintah, jadi Umar bin Abdul Aziz ini ya, memerintah hanya 2,5 tahun saja, nggak nyampe 1 periode. Jadi kalau orang yang soleh, orang yang luar biasa itu ternyata untuk membangun kesejahteraan masyarakat itu 2,5 tahun saja cukup ya, tidak perlu 1, 2 atau 3, 4 periode ya, luar biasa ya. Apa yang dilakukan? Ya. Pertama, begitu dibaiat menjadi khalifah kaum muslimin pada kali itu, program pertamanya adalah menenangkan masyarakat. Ini menarik. Dalam teori komunikasi dan muamalah ma'an nas, komunikasi dengan orang-orang ya, ini menarik.
Beliau menenangkan orang-orang masyarakat, dipastikan tidak ada fitnah, dipastikan tidak ada hoax, dipastikan tidak ada dusta. Karena kedustaan-kedustaan itu akan membuat ricuh masyarakat. Ya, ketika seorang pejabat, ketika seorang pemimpin dusta, bohong, ingkar janji, ini akan membuat kericuhan dalam masyarakat. Gitu kan? Nah, dia enggak. Dia mengantisipasi semua itu sehingga dalam waktu yang singkat dengan Allah, masyarakat ya, khususnya kaum muslimin yang di daerah Damaskus sekitar waktu itu tenang. Tidak ada gejolak. Ada mungkin tidak banyak. Nah, setelah masyarakat tenang, tidak ada gejolak, adem, ayem, tentram seperti ini, apa yang beliau lakukan? Beliau mengumpulkan, memanggil para pengusaha dan memberikan instruksi kepada mereka. Dan beliau khalifah ya, punya wewenang, punya kuat jabatan, punya kekuatan, memerintahkan kepada mereka untuk melakukan dua. Apa itu? Pertama, memerintahkan kepada mereka untuk berinvestasi. Ya, mengambil harta mereka, mengeluarkan harta tersebut ya untuk diinvestasikan. Apa yang kemudian terjadi? Orang-orang miskin, orang-orang tidak mampu, tapi masih punya kesehatan yang cukup, enggak punya modal, ketika diberikan investasi uang, diberikan pelatihan-pelatihan, maka dalam waktu yang singkat terjadi dinamika ekonomi yang luar biasa. Produktivitas masyarakat menjadi maju pesat. Saya sempat ngobrol dengan salah seorang kepala bank syariah di Bogor. Pak, saya bilang, saya nggak usah sebutkan namanya. Saya punya lahan tanah di daerah Sumedang, saya melepas. Karena saya tidak terjangkau merawatnya dan entah kapan saya akan mendapat. Ya, mungkin ada klien Bapak yang punya uang untuk membelinya. Kata beliau, Ustaz, di masa pandemi seperti ini, rata-rata pengusaha ya menahan hartanya, tidak mau berinvestasi. Rata-rata di tengah masyarakat yang kisruh, fitnah, dan beberapa gejala sosial yang tidak baik dalam kondisi seperti ini, kata beliau, sebagian besar pengusaha menahan hartanya. Siapa yang mau bisnis, investasi dalam kondisi masyarakat tidak tenang? Sebaliknya, Umar bin Abdul Aziz menenangkan masyarakat, lalu kemudian mengajak para pengusaha untuk berinvestasi, dan terjadilah dinamika, pergerakan ekonomi yang sangat besar. Yang kedua, dan ini tema kita, apa itu? Beliau, jangan ya, memberikan atau memerintahkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat, bersedekah. Ini untuk menggerakkan laju ekonomi orang-orang yang fakir. Jadi orang-orang miskin yang tadi tidak punya modal untuk berbisnis, tidak punya skill untuk berbisnis, diberikan investasi. Dan orang-orang yang fakir, yang nggak bisa ngapa-ngapain, nenek tua, jompo, raun cacat, anak kecil, dan seterusnya, ini duafa, ini diberikan sedekah. Dalam konsep zakat itu disebut dengan zakat produktif dan ada zakat konsumtif. Zakat produktif itu adalah zakat yang diberikan kepada untuk modalin orang yang pengen usaha, gitu kan? Ini zakat produktif yang diberikan mungkin dengan angka yang cukup besar, tapi sekali saja, gitu kan? Dan disebut dengan zakat konsumtif diberikan kepada orang-orang yang cacat, nenek tua, jompo, anak kecil yang ditinggal wafat orang tuanya, makin diberikan zakat yang sifatnya konsumtif. Dan luar biasa. Dalam kurun waktu 2 bulan setengah saja, konsep Umar bin Abdul Aziz ini ya menunaikan hasil. Jelang dia meninggal dunia, para pengusaha tadi ketika ingin bayar zakat, kesulitan bayar zakat. Kenapa? Karena sulit mencari mustahiknya. Ini luar biasa gitu kan. Hanya dalam kurun 2 tahun setengah saja. Karena itu sebagai simpulan terakhirnya, belajar dari Rasulullah dan para sahabat, di antara yang kita lakukan selain berdoa kepada Allah agar ibadah-ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan ya, itu diterima oleh Allah SWT, juga mengabadikan, membiasakan, mentradisikan ibadah tersebut ya pada bulan-bulan yang berikutnya. Dan di luar dari itu semua, Ramadan hendaknya membekaskan, ya, meninggalkan bekas yang baik, akhlak yang baik kepada kita. Ya, jadi kalau di bulan Ramadan ini banyak di antara kita yang masih memiliki akhlak-akhlak yang tidak terpuji, wah kita khawatir jangan sampai Ramadannya atau jangan-jangan Ramadannya tidak diterima sisi Allah SWT. Karena ya ciri ibadah seseorang diterima oleh Allah SWT itu dua. Pertama adalah ziyadatut ta'at, bertambah ketaatan. Ya, lepas Ramadan ini kalau ketaatan kita tidak bertambah, sami mawon kata orang Jawa dengan yang sebelumnya, jangan-jangan kita cuma nahan makan dan minum sahaja, tidak mendapatkan apa-apa. Ya, tapi sebaliknya, kalau setelah Ramadan ini kita menjadi lebih baik, lebih soleh, lebih sering baca Quran, lebih sering sholat berjamaah di masjid, lebih sering melaksanakan saum sunnah dan seterusnya, maka insya Allah ini disebut dengan ziyadat at-ta'at,
Ya, ketaatan kita bertambah. Yang kedua adalah lahu asrun fil akhlak. Ada efek akhlak. Ya, ada efek akhlak. Karena hampir semua ibadah kalau kita perhatikan dia punya dimensi akhlak. Ya, punya dimensi akhlak. Percuma seseorang sholat rajin berjamaah iya, tapi kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Karena pada prinsipnya sholat itu tanha anil fahsya wal munkar, mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Demikian juga dengan puasa. Puasa menahan diri, menahan nafsu. Tapi selepas Ramadan dia tidak bisa menahan diri dan nafsunya, jangan-jangan puasanya tidak menghasilkan apa-apa. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kita belajar Rasulullah dan para sahabat ya, untuk berdoa kepada Allah agar ibadah kita terima. Dan sebagai penutup, 6 bulan berdoa agar diterima ibadah pada bulan Ramadan, dan 6 bulan berikutnya mereka berdoa berharap agar usianya disampaikan kepada bulan Ramadan berikutnya. Barangkali ini Pak Yanefri yang bisa saya sampaikan. Sudah 41 menit berlalu dari sejak saya bergabung ya. Kita sisakan waktu untuk diskusi karena di chat saya lihat ada beberapa yang sudah memberikan responnya. Saya serahkan kembali kepada host kita Pak Yanefri Bakhtiar. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Terima kasih Ustadz Andi. Alhamdulillah kita setelah Ramadan ini ya, Syawal ini mendapat pencerahan dari beliau. Dan di akhir Ramadan Pak Andi kita membahas memang satu hal yang juga sangat penting dan berkaitan sekali dengan apa yang Ustadz sampaikan barusan, yaitu bahwa di setiap Ramadan, setiap malamnya Allah membebaskan golongan-golongan orang, hamba-hamba Allah dari siksaan api neraka. Nah, bagaimana agar kita bisa termasuk dalam golongan yang dibebaskan dari neraka itu? Nah, ternyata salah satu kuncinya ini yang dilakukan oleh para sahabat, yakni pasca Ramadan itu, ternyata 6 bulan berturut-turut mereka khusyuk berdoa agar mereka termasuk dalam golongan itu, dalam golongan yang menjadi orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah, golongan orang-orang yang terbebas dari neraka itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu sahabat semuanya, alhamdulillah kita disampaikan informasi yang menyeluruh barusan ya oleh Pak Andi ya, bahwa yang dilakukan oleh para sahabat ternyata 6 bulan pasca Ramadan itu adalah meyakinkan ya, artinya membuat kualitas Ramadan mereka itu tidak lepas begitu saja pasca Ramadan. Jadi antara lain tadi yang beliau ingatkan, puasa Syawal, tentu saja puasa-puasa sunnah lainnya ya selama 1 tahun menjelang Ramadan berikutnya. Kemudian menjaga sholat jamaah di masjid bagi laki-laki. Kemudian mempertahankan tilawatul Al-Quran. Semoga tiap hari memang begitu ya. Kemudian membiasakan sedekah ya, sedekah yang sudah sangat rajin kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, kemudian yang terakhir adalah mempertahankan akhlak yang baik begitu. Nah, Bapak dan Ibu semua, semoga itu ya kaitan Ramadan itu memang ternyata tidak terlepas ya. Jadi sepertinya kehidupan kita ini, kehidupan para sahabat ya yang dicontohkan tadi itu, sepertinya itu Ramadan itu seolah-olah menjadi full ya 1 tahun itu Ramadan. Karena mereka tidak lepas dari Ramadan itu. 6 bulan berdoa supaya diterima amalan beliau. 6 bulan berikutnya berdoa agar masuk lagi di Ramadan berikutnya. Baik Bapak dan Ibu, saya bacakan nih beberapa pertanyaan yang ada ya Ustaz. Mudah-mudahan kita masih punya waktu 10 menit ke depan. Yang pertama tentang doa tentang niat nih Ustaz. Untuk doa niat ini, apakah boleh niat puasa Syawal itu digabung dengan niat puasa pengganti ya bagi yang pernah bolong-bolong karena persoalan tertentu ya. Mungkin sekalian saja saya tambahkan sedikit nih. Kalau sesama niat misalkan Ayyamul Bid, puasa sunnah 3 hari di bulan Syawal ini, apakah juga boleh digabung dengan puasa 6 Syawal itu? Ini menggabungkan pertanyaan saja. Silakan Ustaz. Ya, baik. Ini pertanyaan yang paling sering muncul dan saya amati hampir setiap kajian selepas Ramadan tentu saja ini selalu muncul, yaitu tentang hukum menggabungkan 2 niat antara puasa sunnah Syawal dengan puasa qadha atau pengganti bagi orang yang berhalangan berpuasa di bulan Ramadan. Terus terang ini
terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, tapi saya ingin jelaskan kaidahnya begini ya. Sebagian ulama mengatakan melarang atau menganggap tidak sah ya menggabungkan dua niat yang berbeda statusnya, yang satu wajib, yang satunya sunnah. Ya. Qadha itu wajib. Ya, bahkan kalau kita lihat pandangan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan dia harus dahulukan ya daripada puasa Syawal karena itu sifatnya wajib qadha. Ya. Kalau sunnah kan ya nggak wajib gitu ya. Jadi kalau kita melirik hadis Rasul yang mengatakan bahwa man shoma ramadhana iman wa ihtisaban dan seterusnya summa kemudian ditambah dengan sittatan Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal, faka'annahu shoma dahr, ya seperti orang yang puasa setahun penuh ya. Artinya kalau ada orang yang puasa Ramadan kemudian 5 hari misalnya berhalangan puasa, maka dia nggak boleh puasa Syawal dulu karena belum sempurna. Harus puasa qadha dulu baru kemudian Syawal. Ini pendapat pertama yang mengatakan bahwa dia harus dipisah. Ya, bahkan lebih bagus qadha dulu baru kemudian Syawal. Tetapi ya, andai tidak ada waktu misalnya pada awal Ramadan sakit, pada awal Syawal sakit, belum sempat melaksanakan puasa apapun, nauzubillah misalnya, atau pulang kampung dalam perjalanan, sehatnya, mampunya, kuatnya pas akhir Syawal, 10 hari lagi habis gitu kan, maka Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu membedah kasusnya dengan menjelaskan dia boleh melaksanakan puasa Syawal. Adapun qadha bisa kapanpun. Dalilnya apa? Sebagian istri Rasulullah SAW banyak yang berpuasa pada bulan Sya'ban tahun berikutnya, menjelang bulan Ramadan tahun berikutnya. Nah, jadi mereka melaksanakan qadha puasa itu bukan di bulan Syawal, tapi pada bulan-bulan yang lainnya. Karena barangkali di bulan Syawal tidak ada waktu. Mengapa didahulukan bulan Syawal? Sebab puasa Syawal itu tidak bisa dilaksanakan di bulan-bulan yang lainnya. Yang nggak sah. Misalnya puasa Syawal di bulan Zulqa'dah nggak bisa. Tapi kalau qadha kapanpun bisa. Nah, kesimpulannya apa? Saya cenderung pada pendapat ya, walaupun ini khilaf ya di kalangan berbeda ulama, saya cenderung mengatakan lebih baik dipisah antara qadha yes, Syawal juga terpisah. Mengapa? Karena berbeda. Yang satu sifatnya wajib, ya, dia harus menuntaskan gitu kan, selesaikan. Jadi kalau Nabi mengatakan siapa yang puasa sebulan penuh lalu ditambah dengan puasa Syawal, nanti kalau digabung ya nggak dapat gitu kan, dia cuma dapat Syawal doang ataupun qadha doang. Sementara Ramadan ini tidak sempurna. Ini mungkin ahsan, lebih baik dipisah puasa Syawal dengan puasa qadha-nya. Kalau memungkinkan puasa qadha lebih dulu baru Syawal, tapi kalau tidak memungkinkan karena waktunya mepet, maka tak masalah puasa Syawal, toh qadha-nya bisa di bulan-bulan yang lain. Nah, ini tentang puasa. Beda dengan yang misalnya sama-sama tadi ditanyakan juga yang sama-sama sunnah. Itu bisa jadi misalnya sekaligus puasa Senin Kamis, ya, sekaligus puasa Syawal. Saya misalnya belum mulai ini Syawal, nanti hari Senin saya mulai itu. Nah, dengan menepati puasa Syawal di hari Senin. Atau misalnya ada yang ayamil bid, ya pas hari Senin dan ayamil bid, ya boleh sekaligus, ya, karena dua-duanya sama-sama sunnah. Atau kita masuk ke masjid, Pak, masuk masjid. Udah mau qomat, tinggal 3 menit lagi. Ini kalau saya sholat qobliyah, nggak bisa sholat tahiyat masjid. Kalau saya sholat tahiyat masjid, nggak bisa qobliyah. Dua-duanya sunnah. Maka tak masalah kita melaksanakan sholat sunnah qabliyah sekaligus tahiyatan lil masjid. Sekaligus sebagai penghormatan untuk masjid. Karena dalilnya Rasulullah mengatakan bahwa yang penting sholat sunnah 2 rakaat sebelum kita duduk atau melakukan apapun. Karena dua-duanya sholat sunnah. Tapi jangan digabung antara sholat sunnah qabliyah dengan sholat zuhur, nggak bisa. Satu wajib, satu sunnah, gitu kan? Misalnya lagi dalam perjalanan, saya sholat zuhur lah 2 rakaat. Kenapa? Ya dia qashar. Sekaligus niatnya qabliyah, nggak bisa. Yang satu wajib, yang satunya sunnah. Nggak bisa digabungkan, mesti dipisah. Ini pendapat saya. Kalau ada yang berpendapat lain karena ini masalah fikih, ya monggo silakan. Karena ada juga yang mengatakan membolehkan penggabungan itu. Saya lebih cenderung pada pendapat ulama yang mengatakan lebih baik dipisah karena statusnya yang satu menggantikan yang wajib, yang satu cuma sekedar sunnah. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, kita waktunya sebenarnya tidak banyak, tapi pertanyaan banyak. Jadi saya bacakan saja beberapa pertanyaan sekaligus supaya Ustadz nanti bisa barangkali ada yang bisa dikaitkan ya. Ya. Berikutnya adalah dari Ibu Pigo Selfie.
bagaimana kalau pasca Ramadan itu tiada dampak begitu ya, Oke. kembali sebagaimana biasa. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari Pak Fulan ini, dalam baca Al-Quran tadi yang Ustadz jelaskan, apakah itu lebih baik membacanya kuantitasnya banyak, misalkan 1 juz sehari, Ya. atau sedikit saja tetapi sekalian membaca maknanya begitu, jadi lebih paham. Mungkin 2 ini yang saya jamak dulu, dan nanti 1 pertanyaan terakhir nanti barangkali karena waktu singkat, tentang Aqsa, tentang Masjidil Aqsa, Ustaz. Nanti saja terakhir. Silakan. Ya, pertama dari Pegosel Pianas ya, tentang ketaatan Ramadan yang tidak berdampak. Persis saya sampaikan tadi. Jadi kalau ketika Ramadan berakhir dan tidak ada dampak dalam pribadi kita, yang harus kita lakukan adalah mengevaluasi. Ini ada apa? Ya, sebab salah satu atau di antara ciri diterima ibadah seseorang itu apapun, bukan hanya Ramadan saja, bukan hanya som Ramadan, haji, umroh, ya, sholat. Dua tadi, dia harus ziyadatul taat. Kalau ada orang yang rajin ke masjid, sholat berjamaah, lalu kemudian nggak nambah ketaatannya, ya, lam yazid ya, ilallah illa bu'da, bahkan menjauhkan dia dari Allah. Wah, kita khawatir jangan-jangan sholatnya kamuflase saja. Ya, jangan-jangan dia sholatnya karena di rumah ada mertua doang gitu ya, karena tidak menambah ketaatan. Ciri ibadah seseorang adalah bertambah ketaatan. Mengapa? Karena kaidahnya at-ta'atu jamaah, at-ta'atu tajurru ta'atan ukhra. Ketaatan itu dia akan mengajak, ibarat magnet. Nah, ini ketaatan. Jadi ketaatan itu dia akan mengundang, melahirkan ketaatan baru. Itu bukti bahwa ketaatan itu diterima. Tajurru itu artinya mengajak. Orang yang rajin sholat berjamaah, lama kelamaan dia apa? Jadi rajin, misalnya baca Quran, rajin, jadi pengen umroh gitu kan. Jadi ada ketaatan baru yang dilahirkan dari ketaatan itu. Dan sebaliknya, ya, al-maksiyatu tajurru maksiyatan ukhra. Kemaksiatan itu akan melahirkan kemaksiatan yang lainnya. Orang, Pak, kalau rajin judi itu kan maksiat. Lama-kelamaan suka minuman keras. Lama-kelamaan nampar istrinya. Lama-kelamaan mencuri. Mengapa demikian? Karena kemaksiatan itu akan melahirkan kemaksiatan. Itu kaidahnya. Nah, jadi evaluasi. Jadi kalau nggak membekas, wah ini jangan-jangan. Ya, som tidak diterima. Pulang haji nggak ada yang berubah dari dirinya kecuali pakaiannya putih doang. Wah, itu nggak ngefek. Ya, kata anak itu nggak ngefek. Ya, umrohnya nggak ngefek. Sholatnya nggak ngefek. Kita harus curiga ya, evaluasi lagi ya. Ini satu. Kemudian yang kedua tentang kualitas ataupun kuantitas. Begini, yang didahulukan ya adalah kuantitas. Ya, jadi kuantitas, tapi tanpa mengabaikan kualitas. Kualitas itu didahulukan daripada kuantitas. Ya. Jadi jangan banyak itu kan, tapi nggak jelas. Baca Quran misalnya, sehari 2 juz, tapi bacanya nggak jelas. Enggak. Tetap jaga kualitas kita. Ya, ini kaidahnya. Kualitas yuqaddam, kata Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Al-Fiqhul Al-Awlawiyat. Jadi ya Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu punya buku judulnya Fiqhu Al-Awlawiyat. Sudah diterjemahkan menjadi fikih prioritas. Beliau membuat kaidah antaranya adalah kualitas harus didahulukan di atas kuantitas. Jangan banyak tapi nggak ada apa-apanya. Kalau husta seperti buih di lautan, nggak ada apa-apanya gitu ya. Tapi tetap harus pertahankan kuantitas. Tapi terkait dengan baca Quran, ini beda. Jadi tugas kita terhadap Al-Quran itu ada hierarkinya. Pertama baca. Ya. Yang kedua, dan ini bukan tangga, ya, tapi semacam lingkaran. Maksud saya gini, bukan, saya urut dulu ya, baca, ya, menghafal, memahami, gitu kan, mengajarkan, ya, menjaga. Ini tahapan-tahapan kita dalam baca Al-Quran, terhadap Al-Quran. Tapi ini bukan tangga, artinya begini, bukan berarti baca, kemudian setelah itu dia menghafal. Bukan berarti orang yang menghafal nggak baca Quran lagi, enggak. Bukan orang yang memahami Al-Quran kemudian dia nggak baca, enggak. Dia sebaliknya, ketika dia menghafal Quran, maka dia tetap harus baca. Ketika dia memahami Al-Quran, baca terjemahannya, tafsirnya, dia tetap harus baca. Jadi nggak ditinggalkan. Jadi jangan dibenturkan. Ustaz, saya Ramadan ini bagus mana ya? Bagus menghatamkan Al-Quran atau membaca terjemahannya, tapi nggak mungkin khatam. Saya bilang enggak, utamakan Anda menghatamkan Al-Quran. Sebab menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu banyak keutamaannya,
ada dalilnya. Sementara membaca terjemahan Al-Quran itu bisa dilakukan kapanpun. Dan nggak bisa sebulan 2 bulan. Di luar Ramadan Anda bisa menghatamkan bacaan Quran. Dan itu bagus. Ya. Tapi di Ramadan, upayakan untuk menghatamkan Al-Quran minimal sekali. Nah, adapun membaca terjemahannya, itu bisa dilaksanakan pada hari-hari berikutnya, karena itu butuh waktu yang panjang. Nah, jadi poinnya apa? Tetap harus kita utamakan khatam Al-Quran, membaca Al-Quran, dan tambahan berikutnya kita menghafal, memahami, ya, kemudian mengajarkan. Itu tugas-tugas kita yang lain. Ya. Masih ada Pak ya? Ya, ini satu terakhir Ustaz. Jadi mohon Oke. maaf kepada Bapak dan Ibu, teman-teman semua, kalau ada pertanyaan lain kita close setelah pertanyaan ini ya, karena memang sudah jam 9 ini. Ini pertanyaan bonus saja. Jadi bagaimana kondisi singkat saja Ustaz tentang penyerangan Israel ke Masjidil Aqsa di bulan Ramadan kemarin? Ya mungkin pemahaman mendasar lah untuk kita semua. Silakan Ustaz. Ya. Pertama ya, bahwa konflik di Palestina ini bukan hal yang baru. Ya. Sudah terjadi ya, mulai dari pendudukan Zionis Israel Yahudi di Palestina tahun 1917 ya, ketika Perang Dunia Pertama meletus dan wilayah itu berada dalam kekuasaan Inggris, lalu kemudian Inggris memberikannya kepada Yahudi. Dari situ kemudian terjadilah mulai terjadi pengusiran, rakyat diusir pelan-pelan sampai kemudian hari ini mungkin nggak nyampe 5 juta lagi penduduk Palestina ya, yang berada di negeri tersebut. Mungkin hanya 20%, 30% lagi wilayah Palestina yang berada dalam kekuasaan rakyatnya, sisanya sudah diambil oleh Zionis Israel ini ya. Nah, ya, artinya ini bukan hanya di bulan Ramadan ini saja, tapi pada bulan-bulan tahun-tahun sebelumnya sudah terjadi konflik berkepanjangan ya, dan sulit dihentikan ya, karena tidak ada jalan temu, tidak ada titik temu. Ya, bagaimana akan mempertemukan antara penjajah yang datang untuk merampas ya, dengan masyarakat yang diambil segalanya? Ini nggak bisa gitu ya, dalam pemahaman ekstrim kita bahwa titik temunya ya kembalikan tanah yang dikuasai rakyat. Ini kan seperti kita dijajah Belanda dulu gitu kan. Tapi kan udah lama, udah 100 tahun. Iya, kita dijajah Belanda 350 tahun katanya. Apakah berarti mengesahkan Belanda memiliki negara gitu? Kan enggak ya. Nah ini. Jadi ini bukan Ramadan ini saja ya. Jadi saya mohon maaf terus terang agak lama di media, 7 tahun lebih saya di media sebagai wartawan, tahun 2000 sampai 2007 ya, dan masalah Palestina ini Pak Yan kami bahas dulu seperti Aceh yang nggak pernah selesai, ada terus gitu ya, dia tidak pernah henti dan selalu mewarnai pemberitaan media-media. Nah karena itu apa yang terjadi di sana bukan hal yang baru, bukan hanya Ramadan ini saja ya, tapi puncaknya Ramadan ini ketika kaum muslimin kumpul ingin melaksanakan ibadah di Masjidil Aqsa ya, dan kemudian ingin mengambil hak mereka sebagai orang yang memiliki tanah, dan di sisi lain ya, Zionis Israel menghalangi, maka konflik tidak bisa terselesaikan. Informasi terbaru ya, dari jam 2 dini hari tadi saya dengar gencatan senjata terjadi dan berharap ini ada solusi, karena kalau terus-menerus sudah 232 rakyat sampai hari ini yang saya pahami dari media, 232 rakyat menjadi korban ya, ada yang terluka, ada yang bahkan meninggal ya, dan ini sangat-sangat disayangkan. Kita perlu ya, butuh dukungan dari semua pihak gitu ya, dari kita semua muslim juga harus peduli ya. Kasarnya andai ini bukan terjadi di Palestina dan tidak melanda muslim, kita tetap harus peduli. Ini masalah kemanusiaan. Ada orang dibantai, ditembak, dibunuh. Masa kita diam gitu? Mesti ada hal yang kita lakukan. Andai ini bukan di Palestina dan bukan muslim, apalagi ini muslim, ini saudara kita. Kita tetap harus membangun kepedulian itu. Soal solusinya nanti mungkin lebih detail, kita ada negara, kita ada pemerintah, ya, kita ada bab diplomasi, ya, itu juga berpengaruh terhadap penyelesaian masalah Palestina. Sepertinya Pak Ian, masalah Palestina ini mungkin butuh sesi tersendiri untuk dibahas ya, karena sangat panjang, bicara tentang sejarah, bicara tentang misalnya penjelasan hal-hal yang memang berawam bagi kita, tidak cukup dijabarkan dalam 1-2 menit. Mohon maaf. Cukup mungkin ya, lain kali ketemu jika diizinkan oleh Allah SWT. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita mendapatkan pencerahan dari beberapa sisi dari Ustadz Andi pada pagi ini.
Bapak dan Ibu semua, teman-teman sahabat OAC dari berbagai daerah Indonesia, tentu kita dalam doa kita selipkan ya untuk saudara-saudara kita di Palestina. Bapak dan Ibu, mungkin itu ujung dari pertemuan kita pada OAC ke-22 ini. Mohon Pak Amiruddin Saleh, mungkin ada yang mau ditampilkan untuk Pak Andi. Silakan dibantu Pak Juber. Terima kasih Pak Ian, Pak Ustadz Andi. Saya dari perjalanan sekali lagi mengucapkan terima kasih atas tausiahnya. Ini kita memberikan sertifikat ya Pak Ian ya. Siap? Ya, ya. Mohon jangan dihargai lah supaya share dakwah ini betul-betul bermanfaat kita semua. Mohon diterima dengan baik Pak Ustadz. Oke, makasih Pak Amiruddin. Makasih banyak. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Yan. Baik, terima kasih Pak Amir. Jazakallahu khair ya, kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Ustadz Andi beserta keluarga dalam kondisi sehat. Dan semoga Bapak dan Ibu, teman-teman semua dari berbagai daerah, luar biasa ya, saya mengaturkan salam hormat yang sangat semangat ini kepada teman-teman kita, sudah OAC ke-22. Dan silakan Bapak dan Ibu jika ada saudara-saudari, famili yang berkenan ikut dengan OAC ini, insya Allah ini akan menjadi satu majelis bersama kita ya, majelis virtual yang alhamdulillah sampai 22 ini sungguh pencerahan-pencerahan dapat kita rasakan dari kajian ini. Dan memang ada satu istilah mengatakan bahwa mengaji menyejukkan hati. Jadi tidak hanya ilmu kita dapat, tapi memang ternyata itu meresap ke dalam hati kita. Walaupun hanya sekali 15 hari. Jadi Pak Ustadz Andi, kita sebetulnya hanya pemicu saja ini, karena hanya sekali 15 hari, sedangkan pengajian sesungguhnya itu diimplementasikan oleh kita bersama di keluarga tentunya setiap hari. Baik Bapak dan Ibu semua, itu saja akhir pertemuan kita. Dan bagi yang berkenan untuk hadir pada OAC berikutnya, silakan mengisi daftar hadir yang sudah di-share di chat itu. Karena kalau yang mengisi daftar hadir itu akan otomatis mendapat undangan privat ya untuk hadir di OAC berikutnya. Tapi kalau yang tidak mengisi biasanya hanya melalui grup saja. Baik, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz Amiruddin, terima kasih Pak Yantri. Ya, terima terima kasih Kak kasih Bu. Happy. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. In live. Saya pamit Pak Yan semuanya, Pak Undang. Baik. Pamit ya Pak. Ustadz Andi, terima kasih Ustadz Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Terima kasih. Oh, Bu. Udah putus. Assalamualaikum. Ya Bu, terima kasih Bu Teti. Ya, salam buat keluarga Bu. Terima kasih Pak. Ya, Pamit. sama-sama Ibu. Pamit juga Pak Yan. Terima kasih banyak. Abang undang lah. Agak Sehat-sehat ya telat Bang ya. tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Iya, iya, Bang. Makasih Bang. Ini gimana Pak? Nanti ini gimana? Live aja. Udah keluar gitu aja. 76.